BNNP Jambi tes urin pilot dan pramugari maskapai penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi. Puncak arus balik diprediksi terjadi tanggal 1 sampai 5 Januari 2025. Jalan penghubung antar kelurahan di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi ditutup sementara. Selamat sore pemirsa, hari ini Sabtu 28 Desember 2024 Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan penting untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pilot dan pramugari maskapai penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi dilakukan pengecekan urin oleh petugas BNN Provinsi Jambi. Pengecekan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan transportasi penerbangan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melakukan tes urin terhadap pilot dan sejumlah pramugari maskapai penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi pada Jumat sore. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba, khususnya di jalur transportasi penerbangan. Penyidik Madya BNNP Jambi Kombes Pol Berdiansyah mengatakan tes urin ini dilakukan dalam rangka memberikan keamanan dan rasa nyaman terhadap para penumpang yang melakukan liburan perayaan Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus di bandara tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba. Namun, khusus sopir dan kernet travel lintas provinsi diindikasi ada sebanyak 4 orang yang positif narkoba. Mereka terindikasi metafetamin dan langsung diamankan ke kantor BNN Provinsi Jambi guna penyelidikan lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerbangan ini aman dari penyalahgunaan narkotika karena dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Jadi kita laksanakan kegiatan untuk memastikan bahwa penerbangan baik di darat maupun di udara ini bisa tidak terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan hingga beberapa hari ke depan dengan harapan kasus penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisasi di Provinsi Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Polres Tanjung Jabung Barat, saudara, menerjunkan 118 orang personil untuk bisa mengamankan Natal dan Tahun Baru. Polres Tanjung Jabung Barat juga telah menggelar operasi lilin tahun 2024 dalam rangka pengamanan Natal dan juga Tahun Baru 2025 dengan harapan terciptanya kondisi aman dan juga kondusif. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan operasi lilin digelar setiap tahun dengan harapan situasi aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Terdapat beberapa titik pos pelayanan atau posyan dan pengamanan atau pospam operasi lilin dalam kota Kuala Tungkal. Pospam dan posyan operasi lilin 2024 melibatkan unsur TNI, Satpol PP, Dishub serta tim medis. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal serta menjaga Kamtipmas menjelang pelaksanaan menyambut Tahun Baru 2025. Menerjunkan dari polisi kita memberikan 178 personil dibantu dengan rekan-rekan dari TNI, dari Satpol PP dan juga dari swasta dari masyarakat. Operasi Lilin 2024 berlangsung selama 13 hari ke depan, dimulai sejak tanggal 21 Desember dan akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2025. Fokus pengamanan operasi yakni tempat ibadah, pusat keramaian, objek wisata, serta jalur lintas yang diprediksi akan mengalami peningkatan volume kendaraan baik melalui jalur darat maupun laut. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan hasil patroli yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari pada libur Natal dan Tahun Baru ini, kondisi arus lalu lintas cukup ramai lancar. Diprediksi peningkatan arus balik Nataru akan terjadi mulai tanggal 1 Januari 2025. Selama libur Natal dan Tahun Baru, situasi arus lalu lintas berjalan cukup normal.
Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, namun hal ini tidak begitu mempengaruhi terhadap lalu lintas di sepanjang ruas jalan lintas Sumatera yang ada di Kabupaten Batanghari. Dari hasil patroli yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, pada libur Nataru kendaraan yang dominan melintas merupakan bis serta kendaraan roda 4. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, lancarnya arus lalu lintas selama Nataru tidak terlepas dari dibatasinya jam operasional sejumlah kendaraan angkutan barang maupun truk batubara. Namun demikian, pihaknya akan tetap melakukan berbagai langkah untuk bisa mengantisipasi kepadatan kendaraan jelang arus balik libur Nataru yang diprediksi mulai terjadi tanggal 1 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Agar tetap berhati-hati, utamakan keselamatan, bila terjadi mengantuk ataupun hal kondisi gangguan kesehatan lainnya, harap istirahat terlebih dahulu, jangan memaksakan, karena itu sangat berpotensi terjadinya laka lantas. Pihak Satlantas Polres Batanghari pun mengimbau agar pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara, terlebih pada saat memasuki puncak arus balik libur Nataru mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, libur Nataru, okupansi hotel di kota Jambi mengalami peningkatan. Sebagian besar hotel berbintang di kota Jambi saat ini dipenuhi oleh wisatawan yang sedang menikmati libur panjang. Libur panjang perayaan Natal dan pergantian tahun 2025 berdampak langsung terhadap okupansi penginapan di sejumlah hotel berbintang di kota Jambi. Sebagian besar hotel berbintang di kota Jambi mulai dipenuhi oleh wisatawan yang tengah menikmati libur panjang. General Manager Hotel Aston Nico Francisco mengatakan, sejak beberapa hari terakhir, tingkat hunian kamar yang disediakan mulai terisi penuh. Hunian kamar mayoritas diisi oleh beberapa wisatawan dari kabupaten kota maupun luar daerah Provinsi Jambi. Mereka tengah menikmati libur panjang sekolah serta persiapan malam pergantian tahun yang disediakan oleh pihak hotel. Untuk acara liburan Natal dan Tahun Baru di 2024 ini sudah sangat baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan mengingat kita memiliki liburan sekolah yang cukup panjang, sehingga kontribusi dari holiday dari anak-anak sekolah itu sangat membantu untuk peningkatan okupansi di hotel. Selain libur anak sekolah, kita juga punya arus mudik, jadi sehingga itu juga sangat membantu kita sekali untuk meningkatkan okupansi hotel untuk di tahun ini. Sementara itu, pada puncak perayaan malam pergantian tahun, beberapa event akan diselenggarakan baik itu dari pemerintah maupun sejumlah pihak swasta. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan event pergantian tahun berlangsung. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Harga sejumlah bahan pangan pokok usai perayaan Natal dan menjelang pergantian tahun di pasar tradisional atas Sarolangun berfluktuasi. Beberapa di antaranya terus merangkak naik. Sejumlah bahan pokok di pasar tradisional atas Sarolangun masih mengalami kenaikan harga usai perayaan Natal hingga menjelang pergantian tahun baru. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional atas Sarolangun, Fitri, mengatakan, pasca Natal sejumlah harga bahan pokok masih mengalami kenaikan harga seperti harga cabai merah dan cabai rawit. Sebelum Natal, cabai merah dijual di harga Rp30 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Namun saat ini sudah Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga telur ayam ras masih bertahan di harga Rp56 hingga Rp58.000 per karpet. Harga bawang merah masih bertahan di kisaran Rp36.000 per kilogram dan bawang merah di harga Rp40.000 per kilogramnya. Fitri menjelaskan naiknya sejumlah harga sembako karena adanya kenaikan di tingkat agen, sehingga para pedagang eceran juga ikut menaikkan harga akibat minimnya pasokan yang masuk ke pasar. Bawang putih paling, tapi beritanya seluruh nggak bawang putih naik kalau orang jual. Kan dari luar, nggak saya modalnya Rp30.000, bawang dari Padang. Kenaikan harga ini diperkirakan masih akan terjadi hingga awal tahun baru 2025. Pemerintah dan juga pihak terkait diminta untuk melakukan intervensi dan operasi pasar, sehingga harga bahan pokok menjelang pergantian tahun tidak melambung tinggi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan.
Saudara, jelang tahun baru 2025, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Jambi mengalami kenaikan yang signifikan. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore, Yogi. Saat ini bahan pokok apa saja yang sudah mengalami kenaikan harga? Selamat sore, Yogi. Halo. Baik, Yogi. Dapat saya laporkan, saat ini saya sedang berada di pasar tradisional Kota Jambi, yaitu pasar. Yogi, apakah Anda bisa mendengar suara kami dari studio? Yogi, selamat sore. Selamat sore, Yogi. Kalau untuk cabai Baik, pemirsa, kami mengalami kendala teknis dan kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Di antaranya, terjerat kasus investasi bodong, Sekda Kabupaten Batanghari tidak ditahan. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, jalan penghubung antar kelurahan di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi saat ini ditutup untuk sementara waktu. Penutupan jalan ini disebabkan karena jembatan penghubung yang amblas hingga 50 cm. Jalan Saribakti yang menghubungkan 3 kelurahan yakni Kelurahan Mayang Mangurai, Simpang Rimbo, dan Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi ditutup sementara. Penutupan jalan penghubung antar kelurahan ini dikarenakan jembatan Sevilla amblas. Terlihat pada bagian atas jembatan amblas sekitar 50 cm dan pembatas antar jembatan dengan tanah yang renggang sekitar 8 cm. Amblasnya jembatan diduga karena derasnya aliran sungai yang membuat tanah di bagian tapak dari jembatan menjadi terkikis. Sekretaris Lurah Mayang Mangurai Syahnelti mengatakan jembatan amblas pada Jumat sore kemarin. Untuk bisa mengantisipasi agar kondisi tidak semakin parah dan adanya korban jiwa, pihak kelurahan bersama masyarakat setempat menutup lalu lintas di jembatan dan hanya pejalan kaki yang boleh melintas di jalan ini. Harapannya semoga pemerintah lebih cepat. Ya kalau bisa sih, kalau ini jalan lintas, jalan hidup, ya skala prioritas lah, secepatnya gitu. Karena ini memang jalur hidup. Jembatan yang dibangun sejak tahun 2006 ini diharapkan dapat segera diperbaiki, mengingat jembatan ini menjadi salah satu ruas lalu lintas warga dari Kelurahan Simpang Rimbo menuju Kelurahan Beliung. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, sampah di tempat wisata dalam Kota Jambi menjadi perhatian khusus saat libur Natal dan Tahun Baru nanti. Dinas Lingkungan Hidup siapkan sejumlah personil tambahan untuk mengatasi persoalan sampah tersebut. Tumpukan sampah di tempat-tempat wisata dalam Kota Jambi menjadi perhatian khusus pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Diperkirakan sampah akan menumpuk seiring banyaknya wisatawan lokal maupun luar daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi telah mempersiapkan langkah dalam mengatasi persoalan sampah. Salah satunya dengan menyiapkan sejumlah personel tambahan agar sampah tidak menumpuk hingga ke ruas-ruas jalan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Ardi mengatakan tempat wisata yang menjadi perhatian dari tumpukan sampah yakni destinasi Danau Sipin, Tugu Krisik Ginjai, dan kawasan Sipin Kota Jambi yang kerap terjadi keramaian. Biasanya setiap tahun ini akan ada eskalasi peningkatan timbulan sampah yang dihasilkan dari setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu kita tetap bekerja di hari libur tersebut, di Natal maupun di hari tanggal 1 Tahun Baru, kita akan tetap melakukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, volume sampah selalu meningkat saat Nataru, sehingga ini harus bisa diantisipasi agar Kota Jambi tetap bersih dan nyaman. Joko, TVRI Jambi, melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sekda Batanghari Muhammad Azan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong tambang batubara. Sekda Batanghari tersebut, Saudara, tidak ditahan lantaran dinilai kooperatif oleh tim penyidik. Subdit 1 Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi telah menetapkan Muhammad Azan sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong tambang batubara pada Selasa lalu. Sekda Kabupaten Batanghari tersebut akhirnya menjalani proses pemeriksaan perdana sebagai tersangka yang didampingi kuasa hukumnya pada Jumat sore. Penyidik terus mengumpulkan barang bukti dan pengakuan dari tersangka. Berdasarkan pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih 5 jam tersebut, tersangka mengakui perbuatannya dan siap menanggung resiko hukum. Penyidik juga mengabulkan penangguhan penahanan lantaran tersangka dinilai kooperatif dan masih berdinas sebagai Sekda Kabupaten Batanghari. Dalam proses penyitaan barang bukti pun, kami sudah lakukan proses tersebut dalam tahap penyidikan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi penyidik tersangka ini menghilangkan atau merusak barang bukti. Dengan permohonan yang disampaikan oleh pendamping, kuasa hukum dan juga istri dari tersangka, penyidik dalam hal ini memberikan atau menyetujui permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, tim penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrim Polda Jambi akhirnya menetapkan Sekda Kabupaten Batanghari Muhammad Azan sebagai tersangka dalam kasus dugaan investasi bodong tambang batubara. Tersangka menipu para korbannya dengan dalih investasi tambang batubara. Para korban dijanjikan menerima keuntungan dari investasi tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu diketahui tambang tersebut ternyata fiktif. 5 orang telah menjadi korban dengan total kerugian di atas 1 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi akan menjadikan kawasan Sipin sebagai wilayah Car Free Night. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan merawat keindahan ruang terbuka hijau Putri Pinang Masak, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk membersihkan kawasan tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris menggagas kegiatan pembersihan ruang terbuka hijau Putri Pinang Masak dengan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Al-Haris mengungkapkan mengunggah kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan perlu diupayakan agar fasilitas publik yang sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Jambi terjaga kondisinya agar bisa dimanfaatkan dengan optimal. Menjaga kebersihan dan keindahan RTH Putri Pinang Masak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tugas bersama. Al-Haris menargetkan ruang terbuka hijau Putri Pinang Masak yang lokasinya bersebelahan dengan Sungai Batanghari nantinya bisa menjadi pusat ekonomi UMKM warga Jambi. Berbagai fasilitas yang sudah disediakan di lokasi tersebut diharapkan mampu menunjang RTH Putri Pinang Masak untuk menarik masyarakat maupun wisatawan untuk berkunjung. Al-Haris secara tegas meminta masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat adanya orang-orang yang dengan sengaja merusak fasilitas di taman tersebut. Tujuannya adalah ini sudah kita bangun taman yang bagus, ya, luas untuk masyarakat. Sayang kalau kita tidak menambah hijau, tidak terurus gitu kan. Nah, saya berharap juga teman-teman terkait yang memang di bawah naungan dia itu diperhatikanlah taman ini. Kegiatan pembersihan ruang terbuka hijau Putri Pinang Masak dirangkai dengan kegiatan penanaman 400 bibit pohon bantuan dari PT Taspen. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, Jalan Sumantri Brojonegoro Sipin, Kota Jambi bakal dijadikan kawasan bebas mobil atau car free night. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam membangkitkan ekonomi kreatif bagi masyarakat. Jalan Sumantri Brojonegoro Sipin, Kota Jambi direncanakan akan dijadikan kawasan car free night atau kawasan bebas mobil. Saat ini, pemerintah masih mengkaji aturan tersebut sebelum diterapkan. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, car free night di kawasan ini akan diberlakukan seperti di kawasan Tugu Krisi Ginjai. Hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan ekonomi kreatif bagi masyarakat yang termasuk dalam cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, hal ini juga untuk memecah perkumpulan masyarakat yang selama ini hanya terpusat di kawasan Tugu Krisi Ginjai. Pemerintah Kota Jambi juga telah melakukan rapat bersama instansi terkait untuk penerapannya. Ya, dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kota Jambi supaya UMKM tidak dan masyarakat yang akan berbelanja itu tidak berfokus hanya di Tugu Keris, maka kita bukakan titik-titik baru. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Jambi akan melakukan simulasi penerapan car free night di kawasan tersebut. Hal ini untuk bisa memastikan kelancaran arus lalu lintas agar tetap berjalan lancar. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Polsek Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Saudara, berhasil mengamankan barang bukti dan juga 3 orang pelaku curanmor. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, refleksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menjadi aspek penting untuk prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Hazet Akbar. Selamat sore, Hazet, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore saudara. Memang membahas tentang bagaimana prospek dari pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2024 dapat beberapa catatan menarik karena memang ada beberapa segmented dari triwulan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi ini sangat berbanding terbalik. Untuk di Provinsi Jambi ada beberapa penurunan dari tahun ini saja dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Lantas seperti apa pengamat ekonomi melihat pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi selama tahun 2024? Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Tan selaku pengamat ekonomi di Provinsi Jambi. Baik Prof Tan, ketika kita melihat pertumbuhan ekonomi ya Prof ya, apa saja nih sebenarnya menjadi refleksi dari pertumbuhan ekonomi kita di Provinsi Jambi pada tahun 2024 Prof? Jadi pertumbuhan ekonomi kita 2024 itu memang saya menyebutnya itu relatif terjadi penurunan. Ya, toh. Kita lihat dari triwulan 2 2004 ke triwulan 3 2024. Triwulan 3 4,01%. Triwulan 2 adalah 4,15%. Ya turun dia. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2023, 2022, 2021 terjadi penurunan yang agak drastis sekali. Bahkan ingatlah 2021 kita tuh bisa mencapai 5,5% tumbuh ekonomi kita. Kalau begitu kan pertanyaan kita kenapa? Betul? Inilah salah satu resiko kita tidak cepat untuk mengalih ekonomi kita kepada yang saya sebut dengan transformasi. Transformasi ada 2 yang bisa kita jalankan. Satu, transformasi dari sisi produk primer itu sendiri. Transformasi pemasaran. Pasarnya harus lebih luas. Transformasi dalam kaitan dengan input. Inputnya harus lebih bagus, termasuk transformasi dalam bidang pengolahan. Jadi produk-produk kita nggak usahlah yang besar-besar, jagung harus diolah, kentang harus diolah. Di mana dodol kentang kita nggak ada, ya? Di mana industri-industri kecil kita sangat lemah. Tentu persoalan mendasar adalah lemahnya infrastruktur.
ya toh. Infrastruktur mana? Ya kalau yang lebih besar kita belum punya pelabuhan laut. Dan nanti ke depan kita harus lebih bagus lagi untuk itu. Jadi kalau kita, tapi bagusnya Jambi itu ada satu yang menarik. Kemiskinan kita turun. Pengangguran kita turun. Ya kan gitu. Tapi ini secara teori ekonomi agak kurang relevan. Karena yang bagus itu adalah ekonomi kita tumbuh, kemiskinan turun, pengangguran turun, ketimpangan pendapatan turun. Ketimpangan pendapatan kita memang relatif tidak begitu, masih kondisi normal. Ya 0,32. Ya toh, kalau lewat 0,35 baru dia ketimpangan tinggi. Jadi itulah kira-kira sekilas bahwa ekonomi Jambi 2024 dari sisi pertumbuhan memang kita agak turun, tapi sisi penurunan kemiskinan relatif bagus, yaitu turun lagi dari sisi ketimpangan pendapatan. Dan kemudian yang kedua, unemployment kita memang agak turun. Tapi ingat, sayogianya harusnya ekonomi tumbuh diikuti dengan penurunan tadi baru the top. Baik. Ya, saya pikir itu. Baik, Prof. Ini menarik ya. Dan lantas seperti apa nih, Prof, kalau kita melihat tentang prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, Prof? Kalau kita melihat prospek ekonomi 2025, Jambi ini kan disebut dengan bukan close ekonomi, tapi kita ini open ekonomi. Jambi ini adalah provinsi yang sangat strategis. Dekat dengan Malaysia, dekat dengan Singapura, dekat kalau di Batam, Singapura kan dekat tuh. Kita berada pada segitiga emas kan. Nah kalau begitu kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi global. Dan ke depan nanti ekonomi global kita kan kita tahu nih perang di masih Israel dengan Palestina, ya Ukraina dan segala macam itu mengganggu ekonomi tumbuh dunia. Gangguan ini masuk dia kepada ekonomi nasional. Kalau begitu, tentu ekonomi Jambi nanti 2025 akan amat dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Ya, dipengaruhi oleh harga-harga komoditi dunia. Betul? Termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, paling tidak ya perspektifnya itu bagus. Karena ingat, Pak Prabowo kepingin swasembada pangan. Tidak ada lagi impor beras. Tidak ada lagi impor garam. Tidak ada lagi impor jagung. Tidak ada lagi impor gula. Pertanyaannya adalah semua produk-produk yang disebut itu Jambi punya potensi untuk itu. Nah kalau gitu program pemerintah pusat menguntungkan Provinsi Jambi sebagai provinsi yang sangat potensial di bidang pertanian. Baik. Saya pikir begitu, terima kasih. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof Tan atas waktu yang telah diberikan. Memang menarik sekali ketika membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Ada beberapa catatan yang harusnya menjadi pembenahan agar memang pertumbuhan ekonomi ini terus diimbangi dan juga disokong oleh unsur-unsur terkait agar terus tumbuh secara positif. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Laporan HZ Akbar, terima kasih dan selamat sore. Kita beralih ke informasi lain, tim Unit Reskrim Polsek Sekernan meringkus jaringan sindikat curanmor. Selain menemukan barang bukti sepeda motor hasil curian, polisi juga mengamankan sebuah senjata api dari pelaku. Beginilah detik-detik saat tim Unit Reskrim Polsek Sekernan Muaro Jambi mengepung dan menggerebek kosan milik pelaku pencurian sepeda motor berinisial ZL di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penggerbekan kali ini, polisi menemukan satu unit senjata api rakitan jenis revolver yang disembunyikan para pelaku di bawah kasur tempat tidurnya dan kunci T yang digunakan pada saat beraksi. Setelah berhasil menangkap ZL, polisi juga menggiring dua orang tersangka lagi, yakni berinisial BW dan AS, yang merupakan jaringan curanmor. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan ketiga orang pelaku curanmor tersebut merupakan komplotan yang telah lama meresahkan warga. Para pelaku curanmor yang sudah kita selidiki sejauh ini, mereka kawanan yang cukup meresahkan karena setiap bergerak menggunakan kekuatan senjata api, sekalipun dibunyikan sebagai senjata api rakitan, namun kalau terkena ya sudah pasti membuat luka dan mungkin bisa tewas untuk bakal calon korbannya seperti itu.
Polisi juga mengamankan barang bukti 4 unit sepeda motor dari tangan para pelaku. Atas perbuatannya, ketiga orang pelaku curanmor terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian, serta Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman 7 hingga 10 tahun penjara. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, berawal dari keprihatinan karena banyaknya anak usia sekolah yang belum melek baca tulis, Irma Tambunan, salah seorang penggiat literasi, mendirikan rumah baca Atap Rumbe di Desa Jambi Tulo. Selain untuk bisa mengajarkan baca tulis, juga untuk bisa meningkatkan literasi di kawasan pedesaan. Literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan mengolah informasi untuk kecakapan hidup. Literasi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di desa-desa. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi di pedesaan, seperti dengan membangun taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa. Hal inilah yang dilakukan oleh Irma Tambunan, salah seorang pegiat literasi di Jambi. Pada tahun 2021, Irma mendirikan Taman Baca Atap Rumbe di Desa Jambi Tulo, Kabupaten Muaro Jambi. Sesuai namanya, Taman Baca Atap Rumbe berdiri di sebuah rumah pondok kecil di atas kolam dengan atap rumbe atau daun rumbia. Taman Baca Atap Rumbe didirikan atas keprihatinan karena melihat kondisi anak-anak usia sekolah namun belum melek huruf. Banyak anak-anak yang mengalami kendala soal literasi. Persoalannya karena pada saat itu kegiatan belajar mengajar diselenggarakan secara virtual, sehingga anak-anak tidak bertemu langsung dengan guru-gurunya. Nah, pada masa-masa itu akhirnya banyak anak-anak yang di usia sudah siap untuk baca tulis di kelas 1, 2, dan 3, itu kami temui masih belum bisa baca, tulis, hitung. Ini bisa jadi faktornya macam-macam ya. Mungkin karena kurangnya engage dengan gurunya. Selain membaca dan menulis, berbagai kegiatan juga dilakukan di Taman Baca Atap Rumbe untuk meningkatkan literasi. Seperti pelatihan mendongeng, pelatihan membaca nyaring, pelatihan menulis, dan berbagai permainan edukasi. Saat ini ada beberapa relawan pegiat literasi yang mendukung kegiatan literasi bagi anak-anak di Desa Jambi Tulo ini. Keberadaan Taman Baca Atap Rumbe juga sangat didukung oleh masyarakat setempat karena membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan dasar, seperti mengatasi buta huruf serta meningkatkan budaya gemar membaca. Saat ini harapan masyarakat adalah dukungan untuk membangun perpustakaan, karena perpustakaan yang ada saat ini kondisinya kurang memadai. Pondok yang terbuka membuat buku-buku yang ada rawan mengalami kerusakan dan lembab, terutama jika musim hujan. Ya, saudara, ngadang durian menjadi kebiasaan rutin di kala musim durian tiba. Bahkan banyak warga yang sengaja datang ke kebun durian untuk menikmati sensasi mengambil durian jatuh dari pohonnya langsung. Memiliki cita rasa yang khas, durian lokal juga diminati banyak orang. Salah satunya di Desa Ture, banyak orang yang berkunjung hanya untuk bisa menikmati sensasi makan durian di bawah pohonnya langsung. Ngadang durian, yakni menunggu durian jatuh langsung dari pohonnya, kini sangat populer di masyarakat. Jika dulu ngadang durian hanya dilakukan pemilik kebun, namun kini ngadang durian banyak diminati masyarakat umum yang ingin memakan durian dengan sensasi yang berbeda. Bahkan ada sejumlah masyarakat dari luar kota yang datang langsung ke kebun durian untuk menunggu durian jatuh. Hafiz Alatas, salah seorang warga di kota Jambi yang rela datang ke Desa Ture hanya untuk bisa menikmati durian di bawah pohonnya secara langsung, mengatakan bahwa durian yang baru jatuh dari pohon pun berbeda dengan durian yang dibeli di pinggir jalan. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Emang sudah sering kesini, Pak? Ini sudah kali ketiganya di dalam 2 tahun terakhir. Duriannya mantap-mantap, tidak mengecewakan. Daripada yang kemarin tuh agak lumayan sedikit. Agak lumayan, Pak. Ya. Sehari itu ada berapa, Pak, kira-kira kita dapat buah? Dari sekitar 50. Pada musim durian kali ini juga menjadi berkah bagi pemilik kebun durian. Pasalnya banyak warga yang datang dan membeli langsung durian di bawah pohonnya, sehingga pemilik tidak harus membawa hasil panennya keluar untuk dijual. Joko, TVRI Jambi, melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.